I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu model manajemen strategis komprehensif. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tahapan dari perencanaan dari strategi itu. Terdapat 3 tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi, yaitu ada perumusan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi strategi. Dan untuk penjelasannya, yaitu yang pertama, ada perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, di sini ada penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi strategi, adalah tahap akhir dalam manajemen strategi yang mencakup 3 aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu ada peninjauan ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif. Dari tahap-tahapan tersebut memiliki detail-detail aktivitas kunci yang akan memperjelas proses perencanaan strategi pada perusahaan tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan pada model manajemen strategi komprehensif yang akan saya jelaskan untuk selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu model manajemen strategis komprehensif. Berdasarkan model manajemen strategis tersebut menunjukkan relasi antara komponen-komponen proses manajemen strategis, rincinya yang dapat diterima secara luas, sehingga dapat dijelaskan dalam setiap poin tahap-tahapannya yang ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan misi, merupakan penetapan sasaran dan objektif jangka panjang atau visi serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi yang agar organisasi untuk bekerja. Top manajemen dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, analisis lingkungan eksternal dan internal, yaitu analisa yang dilakukan oleh organisasi terkait pemahaman mendalam tentang kondisi atau keadaan internal dan eksternal suatu organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan, kelemahan dari internal perusahaan, serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Dan analisa ini bertujuan melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi dan agar organisasi dapat mempertimbangkan secara cepat dan tepat kebijakan strategis yang akan digunakan. Yang ketiga ada sasaran jangka panjang. Pada dasarnya, implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan tidak hanya sebatas tulisan dan retorika. Pada sasaran jangka panjang, yaitu pencapaian lebih dari 1 tahun, dan inilah organisasi yang menciptakan sinergi, menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan serta pengontrolan. Yang keempat, itu ada menciptakan, menilai, dan memilih strategi. Berbekal landasan visi dan misi, serta hasil analisa faktor-faktor lingkungan eksternal, organisasi merumuskan alternatif strategi-strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan organisasi, dan diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dari strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Dan yang kelima yaitu ada implementasi strategi manajemen jangka panjang. Sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang, bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan tahapan spesifik. Di sini, organisasi merupakan suatu proses untuk merealisasikan dengan bertahap sasaran jangka panjang tersebut dengan menerapkan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi.
Untuk yang keenam yaitu implementasi strategi dalam kebijakan fungsional. Ialah langkah di mana perwujudan dari implementasi strategi diuraikan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengarah berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Sedangkan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi kinerja, yaitu ketika strategi yang akan atau telah diimplementasikan dinilai menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, hasil yang dicapai atau memang disebabkan asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang dengan evaluasi kinerja. Dan itu tadilah penjelasan singkat mengenai apa itu modal manajemen strategi komprehensif dan tahapan perencanaan